Ngocak, ngobrol sih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Ngocak, ngobrol saja. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu senior ini. Seorang macam-macam profesinya. Dia seniman, ya, khususnya sastrawan, kemudian wartawan, kemudian apa lagi lah, nanti kita tanyain. Ini dia, Cak Remut Wiyoto. Malam Mas Vicky. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon maaf ini subahnya air putih sama kopi. Sudah bagus. Dari mana nih, Cak? Biasa kerja Jadi setiap hari masih kerja ya? masih Sebagai editor, editor, tukang upload berita. di wartawan senior. Jadi Mas Ribut ini wartawan senior iya, sastrawan iya, pokoknya beginilah. Kalau seniman kan udah kelihatan dari apa ya, penampilan, rambut itu kan sudah identik. Nah, tapi apakah memang seperti itu, nanti kita tanya ke Mas Ribut. Mas Ribut, Dan ini yang jadi pertanyaan saya ini, kenapa kok namanya Mas Ribut? Apakah dulu ini surat ribut atau gimana Mas Ribut? Gimana ya? bisa aja. Sebenarnya urusan nama itu kan prerogatif dari orang tua ya. Cuman dari ibu itu pernah cerita ketika ibu melahirkan itu kakaknya ibu saya, Pak D, itu baru pulang dari Kalimantan. Jadi waktu orang-orang kumpul di rumahnya Mbah, ibu saya semet-semet terus melahirkan. Jadi suasananya dari semula itu menyambut Pak D, kemudian berubah menyambut kelahiran, sehingga agak ya gaduh atau orang pada panik, sehingga sama ibu kemudian dikasih nama Ribut. Jadi cerita dari itu seperti itu. Oh seperti itu, benar ya? Ya? Benar itu. Ya, tapi kan ini identik kan, nama seniman itu identik kan biasanya memang aneh-aneh ya Mas? Tidak Kan juga. tapi nama asli ya Mas? Asli Ribut Wiyoto, asli. Asli ya? Ya. Terus tapi nggak ini ya, sejak kecil memang nanti jadi seniman, jadi sastrawan gitu, gimana? Enggak lah. Itu ini waktu saya lulus kuliah itu kakak saya yang di Surabaya itu pengennya, Bud, kamu yang penting masuk negeri, kalau bisa UNER. Nah, sama kakak saya itu dipilihkan mana jurusan yang paling gampang Masuknya? masuk. Nah, kakak saya nemu sastra Indonesia, ini aja Bud, peminatnya paling rendah, kamu ambil pilihan pertama sastra Indonesia UNER, pilihan kedua sastra Indonesia Jember. Jadi itu yang isi formulir itu kakak saya. Kalau saya ya namanya adik, manut-manut aja. Artinya mengenal sastra ini sejak baru kuliah Mas? Iya, iya benar. Waktu itu sebenarnya saya ketika dari Tulungagung Surabaya itu pengennya masuk di jurusan hukum dan politik. Nah, cuman kakak saya lihat, Bud, kakak saya orangnya bijaksana ya, Bud, kalau politik sama hukum itu sepertinya peluangnya untuk masuk itu kecil. Kamu ini aja yang penting bisa kuliah di negeri, itu aja, biayanya lebih murah dibanding di swasta. Dan membanggakan. Artinya, tapi keterima ya, langsung di pilihan pertama itu ya? Alhamdulillah seperti itu. Terus senang seninya dari sejak kapan? Teman-teman di kampus itu kan punya bikin komunitas, ada teater kampus gitu ya, suka kumpul-kumpul di warung kopi di Jalan Erlangga. Dulu warung kopinya masih di atas trotoar. Oke. Ya, dari situ karena hampir semua itu mahasiswa sastra, perbincangan sehari-harinya tentang sastra, ya mau tidak mau saya kemudian ikut menjadi suka sastra, menjadi suka baca karya sastra.
teman-teman menulis karya sastra ya saya juga ikut-ikut. Dan ini kalau di warung kopi dulu itu kalau nggak nulis karya sastra gitu malu. Oh gitu? Iya, tidak punya harga diri untuk tertawa, malah diketawain. Tapi kalau sudah nulis, apalagi bisa dimuat di media massa gitu, kita punya rasa percaya diri yang cukup tinggi, kita punya hak untuk tertawa. Jadi asal mulanya seperti itu. Terus suka dan apa dulu? Fokus satu di sastra itu apakah kan kalau kesini kan beda-beda nih, ada yang kayak pelukis sendiri, puisi sendiri, ini sendiri. Apakah Mas Cak Rebut ini fokusnya ke mana dulu? Sebenarnya tidak punya fokus sih. Memang lebih sering itu nulis puisi sama nulis isi tentang karya sastra. Teman-teman yang kuliah di sastra yang aktif di teater Gabus dan forum sastra dan seni luar pagar itu rata-rata bakat seninya sangat tinggi. Saya kebetulan yang bakatnya cekirimi. Nah, karya sastra saya kurang terlalu bagus sama teman-teman. Ya udah kamu bagian ngulas saja, bagian apresiasi. Itu yang kemudian saya lebih intens di situ, apresiasi sastra. Saya tidak berani bilang itu sebuah kritik sastra, terlalu ketinggian lah. Apresiasi sastra gitu aja lebih. Tapi cara begini kan dikenal ini yang dikenalnya itu kan Cak Rebut ini ya puisi itu ya Cak Rebut. Itu gimana kan? Memang puisinya konsennya dari puisi ya? Ya, kalau di karya sastra memang lebih banyak tulis puisi dibandingkan naskah drama ataupun prosa, cerpen atau novel. Saya belum pernah menulis novel. Kalau cerpen ya 1-2 ada, kan lebih banyak puisi. Dan ketika dulu saya skripsi itu saya kebetulan juga mengambilnya karya puisi. Berapa sudah yang karya ratusan, ribuan, ratusan ya? Nulisnya ratusan dan bisa dimuat paling ya beberapa aja, tidak terlalu banyak. Tapi ada yang paling membanggakan ya dari sekian ratus puisi ini, yang membanggakan dan paling karya saya yang luar biasa ini ada? Sebenarnya tidak terlalu sih. Sebenarnya menulis puisi itu ya hampir sama dengan menulis berita, menulis cerpen atau menulis yang lain, memiliki pertaruhan-pertaruhannya tersendiri, memiliki rambu-rambu tersendiri, dan tidak ada menulis yang mudah, itu tidak ada. Semuanya perlu keseriusan dan semua tulisan memiliki riwayatnya sendiri. Jadi, mana yang istimewa saya pikir ya, hampir sama lah, riwayatnya sendiri-sendiri. Inspirasinya misalkan dadakan ya, itu paling sering ya, dadakan itu gimana? Atau mending membicarakan yang lain aja ya. Maksudnya membicarakan bukan karya saya tidak terlalu menarik untuk dibicarakan. Itu proses kreatif. Seorang penyair tidak memiliki pakem dalam proses kreatifnya. Masing-masing penyair memiliki proses kreatif tersendiri yang tidak bisa digeneralisir secara umum itu tidak bisa. Ada penyair yang dia harus menulis di tempat yang sepi. Ada penyair yang dia bisa menulis enjoy di tempat yang ramai. Ada penyair yang dia menulis itu antara jam 3 sampai menjelang subuh. Ada yang seperti itu. Jadi namanya proses kreatif itu bisa masing-masing berbeda, dan itu tidak berkaitan langsung dengan kualitas. Artinya yang suka keluyuran gunung, menempuh belantara, kemudian hasilnya tentu bagus, tidak selalu. Bisa jadi secara kualitas lebih bagus ketika ditulis lebih santai. Jadi antara proses kreatif dengan kualitas itu dua hal yang berbeda.
Oke Mas, Mas Ribut ini kan satu kemarin juga akhir pekan lalu kan juga menggelar apa namanya Majelis Sastra Urban. Majelis Sastra Urban. Ya, tanggal 25. Itu kan sasarannya ini kan para mahasiswa ini kan ya? Atau gimana? Bisa ceritakan tentang kegiatan itu? Mayoritas mahasiswa, jadi tidak semua itu mahasiswa. Kalau di Surabaya, kota Surabaya itu memang kantong-kantong sastra itu ada di kampus-kampus. Di kampus-kampus itu mereka ada teater, ya. Di antara anggota teater ada yang suka sastra. Kantong-kantong sastranya itu di kampus-kampus, ada di UNESA, ada di UNER, di WINSA, di UNUSA, di UNIPA, UNITOMO. Jadi lebih di kampus-kampus. Itu kantong-kantong sastra di situ muncul sastrawan baru. Ketika mereka lulus itu baru mereka mungkin yang bertahan akan menjadi sastrawan beneran atau menjadi seniman yang menekuni bidangnya. Tapi dibandingkan di komunitas-komunitas umum, kondusivitas kesusastraan itu lebih tumbuh di kampus-kampus. Nah, dengan latar belakang seperti itu, ketika saya dan teman-teman membuat kegiatan Majelis Sastra Urban, teman-teman itu menjaring ini yang ada di kampus-kampus ini untuk bibit-bibit sastrawan-sastrawan baru ini. Bisa dibilang seperti itu, bisa juga adalah Majelis Sastra Urban itu memang secara pembiayaan nggak besar. Kalau kita bermain di kampus-kampus, sastrawan-sastrawan yang masih pemula kan mereka tidak menuntut honor yang tinggi, mereka mendapat kesempatan untuk tampil, untuk baca puisi atau menjadi narasumber diskusi, itu mereka sudah senang. Beberapa teman-teman yang diundang di Majelis Sastra Urban itu mereka adalah beberapa ini ya, pertama kali memaparkan gagasan, membacakan puisi di depan publik yang heterogen itu di Majelis Sastra Urban. Ya memang tidak semua seperti itu, tapi beberapa itu bertemu dengan publik itu di ruang Majelis Sastra Urban ini. Itu kan dulu kan pernah ya sebelum pandemi. Terus sekarang baru pernah dicucurnya gitu atau gimana? Iya benar. Majelis Sastra Urban itu berdiri kalau tidak salah bulan 2018. Ya, apa itu? Tiap bulan itu kegiatannya fleksibel saja, kadang menerbitkan buku, kadang mengundang narasumber, kadang buku diterbitkan oleh pihak lain, kita mengadakan diskusi tiap bulan rutin. Nah, ketika awal 2020 pandemi itu kan Surabaya harus steril dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang itu, sehingga vakum, dan baru kemarin itu dimulai kembali. Pertama sejak pandemi. Benar, sejak pandemi. Di Cak Durasil. Benar, ya. Di pelataran. Kalau dulu sebelum pandemi dulu itu berpartner dengan Dewan Kesenian Surabaya itu. Kebetulan waktu itu saya di Komite Sastra Dewan Kesenian Surabaya, dan ini Majelis Sastra Urban ini berpartner gitu ya, menjalankan satu program satu program dijalankan bareng gitu. Bulanan nanti ini kegiatan? Ya, tiap bulan. Ketika masuk pandemi, kebetulan saya sudah tidak menjadi bagian dari Komite Sastra Dewan Kesenian Surabaya. Partnernya berubah dengan kafenya Mbak Deni Tri Arianti di daerah Darmokali, itu sempat 2 kali di sana. Jadi waktu pandemi itu 1 kali tatap muka dan 1 kali virtual, tapi kemudian ternyata pandeminya semakin naik, saya dan teman-teman tidak sempat untuk mengurusi sastra, akhirnya
vakum dan baru kemarin itu kembali dan yaitu berpartner dengan Mas Heri Lento. Kalau ini artinya kan setiap kegiatan kan butuh biaya. Apakah pendanaannya, apakah sponsor, apakah gimana? Bermitra dengan Dewan Kesenian Surabaya itu biaya kita dapat biaya rutin dari DKS, dari Mas Krismanadi Ketua DKS itu tiap bulan 500.000 dan ya memang segitu ya tidak cukup ya teman-teman kadang uang pribadi Yarut gitu. Cuman ya itu kan kita di sastra itu kan hobi ya gitu. Terus Kecintaan, jadi teman-teman juga hati dan hidup. teman di Majelis Sastra Urban itu ya itu tidak pernah menjual buku, itu tidak pernah. Buku itu selalu dibagikan kepada audiens. Yang terakhir partner dengan Dewan Kesenian Surabaya itu bulan Desember itu kita mengadakan sayembara penulisan cerpen itu tingkat nasional, itu total biaya lebih lah dari 30 juta gitu ya. Kemudian sekalian waktu penyerahan hadiahnya itu digantikan dengan festival sastra Jawa, itu total biaya itu 40 juta lebih. Itu buku yang diterbitkan juga dibagikan. Cuman waktu itu yang nyari dana ya Mas Krisna sebagai ketua dari Dewan Kesenian Surabaya. Terus selama ini kan sudah dikenal ini, kalau kerja keras kemudian mencari mencari sastrawan baru dengan berbagai kegiatan gitu. Terus pembibitan ini kan setiap tahun ini kan ada penghargaan dari Pemprov Jatim. Apakah sudah ada orang atau tim dari Cak Rebot ini yang sudah mendapatkan ya apresiasi lah dari pemerintah terhadap kesenian? Dari salah satu tim itu Mas Dadang Ari Murtono itu kayaknya pernah dapat itu penghargaan, tapi saya kurang tahu pasti ya, kayaknya sih nah tapi kalau Mas Dadang Ari Murtono itu bukan dapat penghargaan karena Majelis Sastra Urban, bukan ya, karena memang dia sastrawan yang sudah cukup mapan, dia proses kreatifnya sudah cukup lama, karya-karyanya sudah masuk di banyak sekali media massa, jadi karena pribadinya sendiri, bukan karena Majelis Sastra Urban. Mungkin habis ini Majelis Sastra Urban. Amin. Terlalu berlebihan. Ini kan masih banyak yang senior. Berarti kan belum, nunggu giliran. Siapa tahu kan habis ini Mas. Terus ini Mas, apa dari kegiatan Mas Rebot ini yang menonjol sampai tingkat nasional? Maksudnya gimana? Jadi ada nggak yang kegiatan yang sampai go nasional, sempat di Majelis Sastra Urban itu di luar Surabaya, Jakarta. Majelis Sastra Urban itu gini Mas Vicky Arfani. Majelis Sastra Urban itu sebuah kegiatan yang tidak perlu besar. Oh gitu. Iya, harus dipertahankan tetap sederhana. Okay. Mengapa seperti itu? Karena kalau kegiatan ini menjadi besar, dia berat untuk menjalankan secara rutin tiap bulan. Jadi Majelis Sastra Urban itu sebuah kegiatan, ini komitmen saya dan teman-teman ya, harus tetap sederhana, persiapannya mudah, misalkan acaranya malam gitu disiapkan siang sampai sore gitu bisa, dan juga formatnya sederhana, ada spontanitas, jadi harus dipertahankan seperti itu komitmen dari teman-teman. Narasumbernya, penyajinya juga sama, rata-rata pemula. Tadi saya bilang bahwa beberapa dari penyaji Majelis Sastra Urban itu pertama kali berbicara, berhadapan dengan publik ya di Majelis Sastra Urban. Kalau di Majelis Sastra Urban standarnya ditingkatkan, otomatis ada seleksi ya, agar standar kegiatannya tetap tinggi. Tidak bisa yang masih pemula, yang masih baru belajar menulis, tidak bisa itu ditampilkan di acara ini. Tapi ketika acara ini tetap sederhana,
ya tidak besar, itu kan kita lebih leluasa menggandeng kalau itu sastrawan yang masih mahasiswa, yang masih baru belajar menulis gitu. Artinya sederhananya ini nggak hanya dari semuanya, dari lokasi, dari apa, memang harus sederhana itu nggak? Kan Surabaya kan ini kan ada yang panggung megah-megah, kemudian di mall atau di hotel. Apakah nantinya seperti itu? Apakah memang tetap mempertahankan seperti di tempat-tempat budaya atau gimana? Itu tergantung situasi juga. Kita baik di mall gitu kan, kita acaranya spontanitas, sederhana kan, itu juga memungkinkan. Artinya tentang ruang itu kita fleksibel, tetapi aspek pembiayaan, kemudian standar penyaji, standar kegiatannya itu kita pertahankan tetap sederhana agar ini awet. Ini saya itu diajari sama Saiful Hajar. Dia sekitar tahun 2000 awal itu bikin kegiatan sastra, mempertemukan dua sastrawan gitu ya, dibukukan bukunya tipis saja. Itu jalan 4 kali atau 5 kali, kemudian selesai. Nah, Saiful Hajar bilang ke saya, dia menceritakan mengapa program tersebut berhenti. Dia bilang beberapa teman di tim dia itu ingin kegiatannya menjadi besar. Nah, ketika kegiatan menjadi besar, persiapannya kan harus matang. Nah, energi dari teman-teman yang itu mereka bukan IO ya, mereka seniman-seniman, energi menjadi terkuras di bikin kegiatannya, sehingga menjadi berat. Nah, dia bilang, dia berpesan ke saya, kalau pengen kegiatan itu rutin, usahakan tetap sederhana, ya, mempersiapkannya mudah dan hasilnya berkualitas. Ya, semoga. Tapi gimana dengan pasca pandemi kemarin, kemudian kegiatan itu menurut Mas Ribut sendiri gimana melihat anak-anak muda sekarang di dunia sastra? Kemarin ya menurut saya sih lancar, hampir sama sebelum pandemi. Mungkin beberapa teman di Surabaya ada kerinduan dengan kegiatan tatap muka, kegiatan sastra tatap muka, dan yang diundang itu kan perwakilan dari kampus-kampus. Kemarin ada dari Unitomo itu, dari Teater KU, kemudian ada dari Teater Gabus UNER, ada dari Unipa, dan ada dari STKW. Jadi dari penyaji sendiri beberapa ngajak teman. Jadi selain publik umum itu ada teman-teman dari masing-masing penyaji. Dan memang ini ya, pasca pandemi kemudian sekarang teman-teman masih apa ya, kerinduan luar biasa gitu ya Mas? Benar, itu ada kerinduan untuk tatap muka. Kita juga bosan itu dikurung di rumah, ngadep tembok, kemudian pakai masker, dan lama-lama juga bosan ya. Kan tadi bilang sempat virtual, gimana virtual? Waktu itu IG Live, itu mendatangkan pegiat teater dari UNESA, Teater Kaki Langit, Mbak Reka Asula. Dia selama pandemi itu cukup berhasil berproses. Jadi waktu pandemi itu teman-teman Teater Kaki Langit bikin pertunjukan teater yang virtual, bukan berhadapan dengan di panggung, berhadapan dengan penonton gitu, tapi harus direkam dan itu disebarkan melalui media sosial, dan respon dari publik, netizen cukup bagus. Nah itu kita undang, memaparkan pengalaman, berbagi pengalaman bahwa dalam situasi pandemi pun proses kreatif berkesenian itu tetap jalan, ada jalan keluar. Jadi seperti itu. Tapi memang beda ya,
menonton apa namanya virtual sama tidak ini sangat-sangat iya, gregetnya lebih kena ya. Itu kalau tatap muka kita bisa itu mendengarkan tepuk tangan, kita bisa berdialog langsung itu ketemu sama audien, ketemu sama orang itu bersilaturahmi gitu ya. Memang gregetnya berbeda. Ngocak, ngobrol sih Cak. Jadi itu antara perubahan zaman, segis ya, itu semangat zaman dengan karya sastra itu dia bergerak berbarengan, artinya saling mempengaruhi.